Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu hal yang Tuhan taruh sore hari ini untuk saya sampaikan. Kita sebagai orang yang dipilih oleh Tuhan, umat pilihan, kita diproyeksikan untuk, Anda harus tahu di mana posisi kita di langit baru bumi baru. Itu pasti, itu alamat kita. Itu rumah kita di langit baru bumi baru. Posisi kita sebagai bangsawan surgawi. Tugas kita memerintah bersama Tuhan Yesus di kerajaan Bapa, kerajaan Allah. Setuju Bapak Ibu? Ini yang diproyeksikan jelas ini begini. Jadi Bapak Ibu biar nggak bingung. Proyeksi kita ke sini, saudaraku. Umat pilihan ini punya leveling yang tidak bisa sembarangan karena kita harus sampai dalam kalimat berkenan. Kalau Anda berkenan sampai end of your life, Anda dengan titel sempurna baru diizinkan. Ini masih jadi ini peta hidupnya, tapi ini masih jauh sekali karena kita di sini hari ini. Dan kita tidak, banyak orang tidak berjuang untuk ini semua karena tidak jelas. Jadi Kristen nggak jelas. Jadi pengikut Kristus nggak jelas siapa yang diikutin. Kebenaran nggak mau baca kebenaran, dia maunya dengar khotbah saja. Hari ini saudaraku, kekristenan itu sangat amat dangkal akan kebenaran. Karena mereka banyak orang Kristen tidak banyak yang mau baca firman, mau menggali kebenaran firman untuk dididik oleh Tuhan supaya mereka lebih mengerti apa yang menjadi rema Tuhan untuk disampaikan kepada setiap pribadi, lepas pribadi. Maka dari itu saudaraku, mereka, banyak orang Kristen untuk jadi berkenan ini susahnya minta ampun. Padahal tujuan kau dan saya hari ini, saya mau kasih 2 poin penting. Kau dan saya harus yang pertama, dengar baik-baik. Menyelamatkan diri sendiri dulu. Ini proyeksi yang sangat penting. Kau dan saya tidak usah sibuk sama yang lain dulu. Kau dan saya memastikan dirimu itu sudah selamat dulu. Ini yang seringkali tidak dipahami, maka banyak orang yang akhirnya di tengah perjalanan pelayanannya, saudaraku, termasuk pendeta seperti saya, diriku sendiri aja belum selamat, bagaimana saya mau menyelamatkan orang? Maka pastikan, penting, taruh di dalam pikiran, perasaan, dan jiwamu bahwa engkau harus menyelamatkan dirimu sendiri terlebih dahulu. Loh, dengan cara gimana, pastor? Caranya, kau mengerti ini. Kau diproyeksikan hari ini hidup bukan hanya untuk menyelesaikan 70 tahun, 80 tahun kau hidup, mati, selesai. No. Kau tidak hanya untuk mencapai pencapaian di bumi ini, menyelesaikan apa yang harus kau selesaikan dengan seluruh tanggung jawabmu. Tidak. Tetapi kau punya tanggung jawab lebih besar, yaitu kau harus membereskan mandat Tuhan ini dalam hidupmu. Maka kalau engkau sudah sadar ini, berarti engkau seorang umat pilihan, proyeksimu ke sana.
aku harus apa, pastor? Aku harus berkenan. Maka dalam kau mengerti bahwa dirimu harus berkenan. Berkenan itu bagaimana, pastor? 24 jam, 7 hari. Di dalam hari-hari hidup, kau bekerja, kau sekolah, kau menikah, apapun itu, pelayanan, apapun yang kau lakukan, kau harus berkenan. Maka ketika engkau tahu ini, saudaraku, kau terus berjuang di dalam keberkenananmu di hadapan Allah, maka engkau sedang berjuang menyelamatkan dirimu. Ketika engkau menyelamatkan dirimu sendiri, saudaraku, kau selamatkan dirimu, kau berjuang hidup berkenan di hadapan Allah, otomatis akan ada akibatnya. Kau menyelamatkan orang lain. Apakah engkau bisa membawa hidupmu itu? Pasti dirimu sendiri itu selamat dulu. Loh, pastor, berarti gimana aku hidup? Kerjakan tanggung jawabmu dengan baik. Kerjakan itu maksimal. Penuhi tanggung jawabmu semuanya. Tapi semua yang kau kerjakan harus satu poinnya, yaitu supaya dua hal ini tercapai dalam setiap lini yang kau kerjakan, saudaraku. Kau bekerjalah maksimal sampai di satu titik. Kau tidak hanya bekerja untuk uang. Kau bekerja supaya engkau bisa jadi berkat untuk orang-orang di sekitarmu. Kau bawa mereka sebanyak mungkin ke langit baru, bumi baru. Karena begini, saudaraku, banyak manusia ya. Ini contoh nih, ini begini nih susah. Ini kalau orang sudah sadar baru. Maka dia harus melihatnya gini. Dia mandangnya ke sana. Orang kalau mandangnya seperti Yesus, dia tahu dia hidup bukan untuk dirinya, karena Yesus tidak hidup untuk dirinya sendiri. Betul nggak, saudaraku? Dia hidup menjadi roti terpecah, anggur tercurah untuk orang lain. Maka kita pun juga harus sama seperti Yesus. Apa namanya ya? Terbagi untuk orang. Hidupnya terbagi. Menjadi pribadi seperti Yesus, dia akan berjuang untuk melepaskan seluruh ikatan yang mengikat jiwanya. Kenapa saya katakan ikatan? Kau tidak akan pernah bisa, saudaraku, menyelamatkan dirimu sendiri karena kau masih banyak ikatan. Loh, ikatan itu apa, pastor? Kesenangan-kesenangan, masalah-masalah, dan trauma-trauma. Nih. Kesenangan, masalah, dan trauma. Yang paling banyak itu trauma, tanpa disadari oleh manusia. Bagaimana engkau bisa seperti Yesus, berbagi kepada orang lain, kalau engkau masih di dalam trauma? Amin. Amin. Kau tidak akan pernah bisa, saudaraku. Contoh, hidup di bumi ini, saudaraku, tidak usah banyak-banyak deh. Di dalam keluarga kecilmu, kakak, adik, orang tua. Belum ada menantu nih ya, nggak usah dulu deh. Kakak, adik, mama, papa, keluarga inti. Mereka yang bersama terus dari kecil, ini pun melahirkan trauma, betul nggak? Kadang orang tua tanpa sengaja melakukan hal-hal yang sama anak, oh ternyata membedakan. Atau ini dan itu aja melahirkan trauma. Belum lagi ditambah menantu, besan, dan sebagainya, cucu, dan semuanya. Tambah lagi trauma. Coba Anda bayangkan dulu, di titik itu, saudaraku, itu untuk orang menjadi seperti Yesus, mereka sudah banyak yang punya dinding-dinding kuat untuk, aku nggak mau lakuin itu. Coba dari kecil dibedakan sama orang tua. Ketika itu dikorek ya, kau pelayanan dengan orang, ternyata orang itu mengorek hal, kok pemimpinku membedakan? Itu bisa keluar loh. Itu bisa meledak. Terus kesininya gimana? Nggak bisa.
Anda tidak akan pernah jadi optimal, klimaks untuk pekerjaan Tuhan, untuk sesama, tidak akan klimaks kalau Anda masih bawa trauma. Saya kalau ngomong trauma tidak beres, saya nggak mau pelayanan, saudaraku. Halo? Karena pelayanan pasti ada gesekan. Dugi kok kayak aku ngomong bisa apa tah? Hah? Halo? Bisa lagi, saya nggak mau ke gereja. Bisa. Karena trauma, sekarang dilegalkan online. Coba Anda bayangkan, itu semua saudaraku, iblis yang bekerja di belakang. Padahal firman Tuhan sendiri berkata, jangan jauhkan dirimu dari pertemuan-pertemuan ibadah. Tapi hari ini orang menarik dirinya dari pertemuan-pertemuan ibadah. Kenapa? Online cukup. Baca firman sendiri cukup. Doa sendiri cukup. Gak bisa, saudaraku. Kau sendirian seperti nih ya. Ini kalau satu begini gini gampang. Tapi kalau banyak, coba saya tekuk, gak bisa, saudaraku. Kau dan saya harus punya satu komunitas yang kuat, yang sehat, yang di dalamnya, saudaraku, belajar bersama komunitas ini. Kalau di sini kita sebut dengan komunitas suara kebenaran. Kita belajar di sini. Kita jatuh bangun di sini. Kita nggak usah ngejudge orang, tetapi kita mau belajar dari problem yang terjadi di dalam komunitas itu. Kau berjuang, kau katakan kepada dirimu, sudah selesai di hadapan Tuhan. Beresin ke Tuhan, beresin ke Tuhan. Lama-lama, saudaraku, saya cuma mau katakan begini, ini pengalaman saya. Kau jadi pribadi yang lihai untuk mengatur hati, mengatur fokus, mengatur kecepatanmu untuk ke Tuhan itu gimana? Itu lama-lama kau cerdas. Seperti seekor burung Raja Wali itu lama-lama kena badai terus ya, dia cerdas dia. Kapan dia nukik untuk ngambil mangsa, kapan dia terbang tinggi tukikannya, dia kapan ngepakin sayap. Itu kalau kau berjuang, saudaraku, kau berani matikan sakit hatimu, harga dirimu, selesai. Semua untuk Tuhan, kau kembangkan sayapmu, kau kuat. Makanya cerdaslah jadi orang Kristen. Baca firman. Baca firman, pertama-tama mesti ada levelnya. Kau baca firman, levelmu masih di sini, nggak apa-apa. Perang yang sudah dibenarkan, dalam arti paradigmanya, pikiran, perasaan, kehendaknya diubahkan oleh Tuhan seperti Yesus. Orang itu seharusnya bijaksana. Lebih, dia tahu bagaimana ngerem mulut. Dia tahu kapan meluapkan emosinya, kapan tepatnya, bener apa enggak, kudus enggak. Itu ada ritmenya. Akhirnya saya mulai mengerti. Saya coba merenung di hadapan Tuhan. Kenapa ya banyak orang baca firman tapi nggak berubah hidupnya? Banyak orang pelayanan tapi nggak berubah hidupnya. Banyak orang punya jabatan-jabatan rohani tapi nggak berubah hidupnya. Kenapa, tahu nggak? Karena dia tidak tahu peta hidup. Dia nggak jelas. Loh, Anda nggak usah tanya sama saya, pastor tahu nggak dulu sebelum suara kebenaran? Nggak tahu, saya harus seperti Yesus. Jujur saya nggak tahu, saudaraku. Halo, siapa yang sudah tahu? Saya nggak tahu dulu. Sebelum belajar gini saya nggak tahu. Pokoknya aku yang jalani hidup sampai aku mati, imanku sama Yesus. Yesus Tuhan dan Juru Selamatku. Bar, sek, masuk betul nggak? Sama. Hari ini saya baru tahu. Ternyata orang tidak tahu bahwa ketika dia membaca firman, dia harusnya berkata kepada Roh Kudus. Dia berkata begini, Roh Kudus tolong bukakan hikmat atas diriku untuk aku mengerti. Dan ketika aku mengerti, aku akan merenungkannya. Dan ketika aku merenungkannya, aku akan mencoba untuk berjuang, menerapkan dalam hari-hari hidupku untuk aku bisa seperti Yesus. Sampai aku berkenan.
Kristen nggak begitu hari ini. Saya sedih, saudaraku, begini, betul. Maka, sekali lagi saya mau ingatkan, gak usah sibuk dengan masa depanmu di bumi ini. Begini, saudaraku, ketakutanmu itu bukan bagaimana keadaan hidup di bumi ini, tetapi ketakutanmu adalah ketika engkau tidak selamat sendiri. Maka Paulus sampai berkata, di dalam diriku ada dua spirit. Aku tahu yang benar, tetapi di dalamku ada sesuatu yang membawa diriku jauh dari kata kebenaran itu. Kau dan saya berjuang di situ. Kau selamatkan dirimu dulu. Seperti Nuh, kita sedang membuat bahtera kehidupan. Kita bangun bahtera hidup kita, saudaraku, supaya banyak orang bisa kita bawa naik ke bahtera hidup kita. Hari ini banyak orang Kristen yang egois, yang penting aku hidup hari ini selesai, that's it. Seperti Nuh. Nuh juga dicemooh hari itu. Dia bawa kayu naik ke gunung Ararat. Itu kayu gede-gede loh, saudaraku. Dibawa ke gunung Ararat. Laut di bawah itu gunung, buat kapal di atas gunung. Itu semua orang ngomong apa? Kalau zaman sekarang, kalau bahasa anak muda, LOL. Lu aneh lu, masa buat perahu di sana, di bahtera, di atas gunung. Tapi lu fokus kepada visi Tuhan. Dia dengar aja jalan. Dia dengar aja. Hari ini saya mau ajak kepada kita semua, letakkan visi Tuhan itu jelas. Apa pastor? Itu udah jelas tuh. Kamu harus ke langit baru, bumi baru. Bawa banyak jiwa, sebanyak mungkin. Bawa sebanyak mungkin. Dengan cara apa, pastor? Semua lini hidupmu, di kantor, dimanapun kau harus jadi perwakilan Tuhan, jadi duta Allah. Maka jangan sembarangan kau hidup mulai hari ini. Jangan sembarangan kau gunakan apapun, emosimu, mulutmu, tindakanmu, matamu, telingamu, kau pakai sembarangan semua. No, mulai. Kenapa? Kau hidup bukan hanya untuk dirimu, tapi kau hidup untuk orang lain. Seperti Yesus hidup untuk orang lain. Kau dan saya harus berjuang di titik itu. Sehingga mau tidak mau, saudaraku, 24 jam 7 hari hidup kita dicengkram oleh Tuhan. Orang kalau udah sadar begini ya, saudaraku, berani kau hidup sembarangan? Gak berani. Dicengkram oleh Tuhan. Pikiran kita hanya fokus seperti Yesus. Seperti Yesus ini. Seperti Yesus. Aku harus. Aku gak boleh kecewain Bapakku. Ini susah, tapi bisa. Kalau kau mulai melatih selera jiwamu berubah dari yang dulunya tentang dunia, aku. Sekarang mulai dirubah. Fokusku tentang bagaimana aku selamat dulu. Dan aku bisa menjadi penyelamat untuk orang lain. Kalau enggak, saudaraku, sia-sia apa yang dilakukan Bapa. Renungan pagi hari ini saya katakan apa? Bapa itu memberikan putra tunggalnya. Coba kita punya anak. Coba anak saya Jaden dipersembahkan. Coba rasanya kayak apa saya? Habis itu orang yang ditolong tidak tahu berterima kasih. Ya kan? Itu kan anak saya berikan. Anakku satu-satunya yang kukasih, permata hatiku, ku berikan untuk engkau. Tapi engkau malah mencemooh aku. Engkau tidak berterima kasih. Coba kayak apa itu rasanya? Maka bagaimana kita membalas kebaikan Allah, saudaraku? Hiduplah suci, hiduplah benar. Hidup suci itu kompleks, saudaraku. Saya ingatkan kembali, lepaskan traumamu. Kalau ini jelas, kesenangan ini jelas. Oh, tahu pastor, hobi-hobi apa? Ya, kau tahu. Tapi praktekkan saja. Bisa nggak? Masalah-masalah, oh ya. Masalah-masalah. Mulai, jangan sibuk dengan masalah hidup. Percaya saja kalau kau bersama dengan tangan Tuhan yang kuat. Saya sudah praktek, saudaraku. Saya praktek hidup.
jalan saja sama Tuhan. Tuhan bukakan banyak hal yang kadang tidak ada di pikiran kita. Tuhan pertemukan dengan orang-orang yang kadang tidak ada di dalam pikiran kita. Maka satu titik yang mau saya katakan, kalau kau berani berjuang mematikan ini, kau fokus kepada Tuhan seperti Yesus, maka orang-orang model begini lama-kelamaan dia akan berkenan. Dan kalau orang sudah sampai perjuangannya seperti ini, tidak akan dipermalukan di bumi ini. Katakan amin, saudara. Engkau tidak akan dipermalukan dengan keadaanmu oleh Tuhan, nggak akan. Maka jangan takut dengan apa yang kau makan, apa yang kau pakai, apa yang kau hidupi. No, tidak usah bingung, saudaraku. Kau tidak akan pernah dipermalukan kalau engkau mengutamakan Dia more than anything and everything. Kau katakan, Lord, you are everything in my life. Kau berani lepaskan egomu. Aduh, tampar pipi kananmu, berikan pipi kirimu. Itu dulu deh, bisa nggak? Ngulurin tangan ini paling susah. Maafkan aku. Oh, nggak nambung, nggak banyak orang berani begini. Nggak banyak. Tapi kalau sudah, udah jangan trauma. Traumamu hilangin. Kerja-kerja yang baik, pelayanan-pelayanan yang baik. Jangan menutup diri, kau tarik dirimu kayak keong gitu. Nggak mau apa-apa, supaya nggak terbentur oleh orang lain. Nggak boleh. Jadi seperti Yesus, kau harus membagikan hidupmu, waktumu, tenagamu, duitmu, hartamu, semua, IQ-mu, semuanya, kemampuanmu. Kau bagikan untuk dunia. Maka pada malam hari ini, saudaraku, sebelum saya menutup firman Tuhan ini, ingat, kehadiran kita dimanapun, kapanpun, itu merupakan perwakilan Tuhan. Perkataan kita merupakan perkataan Tuhan. Karena kita juru bicara Tuhan. Kita menjadi duta Allah. Maka jangan sampai suatu saat nanti ketika kita dipanggil oleh Tuhan, kita menyesal, kita menyia-nyiakan kesempatan untuk kita bisa berharga menemukan Tuhan. Sekarang saya tanya deh, gambaran menemukan Tuhan itu gimana, Bapak Ibu? Halo, ada gambaran nggak? Mesti gini kan? Gambaran menemukan Tuhan ketika engkau duduk dekat kaki Tuhan. Oh, tiba-tiba ada cahaya bersinar. Hai anakku, gitu. Halo? Menemukan Tuhan di mana? Ketika engkau punya masalah. Ketika engkau bertemu dengan orang-orang yang kau tidak suka. Ketika engkau bertemu dengan problematika hidup, kau menemukan Tuhan. Ketika engkau diomongi di belakang jelek-jelek tentang dirimu, kau difitnah, kau sedang menemukan Tuhan. Ketika engkau harus menghadapi traumamu, kau menemukan Tuhan. Itu keren, saudaraku. Ketika kau badai, itu kadang ya sampai begini, saudaraku. Badai itu sampai, ini kalau tanah nih ya, kita nih pesawat udah sampai begini. Krek, nemuin Tuhan. Tuhan, di mana engkau? Wus, kita baru ketemu Tuhan. Kalau Anda mau menemukan Tuhan, temukan di setiap momen hidupmu. Kalau kau sedang bersuka cita dengan segala hal, kau harus menemukan Tuhan. Kalau kau tidak menemukan Tuhan, kau hilang pasti. Di dalam kesenangan itu. Di dalam masalah kau menemukan Tuhan. Kalau enggak, kamu akan tenggelam di masalah itu. Dan yang paling bahaya adalah trauma. Itu tidak terlihat di dalam jiwamu. Itu kau dengan Tuhan sendiri yang bisa mengunci itu semua. Maka malam hari ini, saudaraku, selamatkan dirimu. Temukan Tuhan. Dekap Tuhan. Peluk Tuhan. Sampai kau bisa berkata, you are everything, my Lord. Maka ketika sampai di langit baru, bumi baru, suatu hari kita bisa berkata kepada Tuhan, aku bersyukur aku bisa mengerti kebenaran ini. Sampai engkau bisa jadi satu-satunya gairah hidupku, Tuhan. Itu yang mengubahkan seseorang. Siapa yang mau berjuang? Amin. Anda diberkati Tuhan.